tangan dulu dong buat Tuhan. Sebelum saya mulai, siapa di sini yang mungkin Bapak Ibu juga kedinginan boleh angkat tangan. Karena di tadi saya gemeteran doa nggak nyaman banget, jadi kalau bisa dikecilin dulu nih AC gara-gara hujan dingin banget deh. Jadi ya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Terry. Kalau mungkin belum berkenalan gitu ya, saya melayani di Ibadah Youth. Kebetulan menjadi salah satu leader di Ibadah Youth. Pelayanannya kalau ditanya apa, sebenarnya lebih ke arah ke PIC ibadah. Jadi kalau misalnya yang berhubungan dengan Ibadah Youth, jam 4, pembicaranya siapa yang ngatur-ngatur, nah kebetulan itu saya yang ngatur PIC-nya. Jadi kalau ketemu di luar sana, ketemu di hari Minggu, mau jajanin, ya boleh gitu. Jadi sapa-sapa aja gitu, biar ini juga jadi momen untuk kita bisa berkenalan kalau belum kenal gitu. Kalau adik-adik pada kenal saya kan? Ya, gak usah ditanggepin, emang adik-adik ini emang ya sengaja banget. Jadi hari ini saya disuruh membawakan satu tema, dikasih temanya tuh dari sekretariat adalah membangun manusia roh. Ya, membangun manusia roh. Jadi tema ini sering banget kita lihat kalau misalnya Pak Lukas hadir ke sini, pasti dia akan memberikan bagan yang membangun rumah Tuhan. Yang paling atas itu dimulai dari saya, habis itu nanti turun ke kompak 2-3 orang, baru jadi sebuah komunitas. Nah, ini jadi bagian paling pertama, bagian yang paling atas, yaitu dimana kalau membangun rumah Tuhan, itu harus dimulai dari kata saya. Berarti Bapak Ibu semua masing-masing katakan saya membangun rumah Tuhan. Nah, di dalam membangun rumah Tuhan, poin pertama itu adalah membangun manusia roh salah satunya. Jadi membangun manusia roh itu apa gitu sebenarnya. Jadi biar saya coba bahas dulu. Ada di 2 Korintus 4 ayat 16. Itu di PPT salah 1 Korintus di situ, mestinya 2 Korintus 4 ayat 16. Itu saya bacain, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot, namun manusia batini kami diperbarui dari sehari ke sehari. Perhatikan kata manusia lahiria dan manusia batinia. Jadi ada 2 kata yang saling kontradiksi, ya saling berbeda lah gitu ibaratnya. Kalau di versi The Passion Translation, manusia lahiria itu the outer, kalau batinia itu the inner body jadi ya sebutannya. Ya, makanya itu jadi tema saya hari ini gitu. Nah, apa bedanya manusia lahiria dan manusia batinia? Kita mulai dari manusia lahiria. Manusia lahiria itu menunjuk kepada tubuh jasmani kita. Jadi secara real, secara badan kita nih, kalau yang kita bisa pegang sekarang ini adalah tubuh jasmani. Ya, kita bisa sentuh tangan kita bisa sentuh mulut kita, mata kita, semua ini semua tubuh jasmani kita. Bisa kita latih, bisa kita olah gitu. Tetapi dia punya banyak keterbatasan. Semakin berumur, semakin merosot. Apalagi kalau tidak dilatih tubuhnya. Tidak ada olahraga, tidak dijaga kesehatannya, tubuh jasmani ini akan semakin merosot. Itu kondisi tubuh jasmani kita ya. Tubuh jasmani kita semakin tua, dia pasti one day akan makin ngedrop. Yang makin tua akan jadi keriput one day. Yang misalnya dia awalnya sehat, habis itu dia dibiarkan untuk makin lama makin jadi rusak, dia akan jadi makin sakit. Nah, itu tubuh jasmani punya banyak keterbatasan dan one day itu akan merosot dan akan menuju ke kematian. Ya, tubuh jasmani in the end akan masuk ke kuburan dan ya itu akan mati gitu. Tapi bedanya di manusia itu juga ada yang namanya tubuh rohani, manusia batinia, yaitu merujuk kepada diri terdalam hati dan jiwa seseorang yang merupakan tempat Kristus berdiam dan tempat ia bekerja untuk menguatkan. Ini bisa disebut sebagai tubuh roh gitu. Jadi tempat di mana roh kita tinggal, di mana kayak keinginan kita atau yang mungkin disebutnya tuh Kristus tinggal di hati kita, itu tuh sebutannya ini di posisinya di sini, di tubuh roh sebenarnya. Nah, dikatakan bahwa emang tubuh roh kita tuh yang harus dilatih setiap harinya gitu.
Nah, saya kasih contoh 2 kasus perbedaan antara tubuh jasmani sama tubuh roh, atau ya maksudnya kayak manusia batinia dan manusia lahiriah. Contoh yang pertama kita punya Simpson. Kita udah pernah baca cerita Simpson lah ya di Hakim-Hakim. Simpson itu badannya kuat, dia lahir bisa ngebunuh banyak bangsa Filistin, dia bisa nangkap 300 anjing liar atau mungkin serigala kali ya sekarang. Dia ikat ekornya jadi 2 anjing, terus dia lepasin semua dan dia bakar kampungnya Filistin pada saat itu. Saking kuatnya dia bisa nangkap anjing banyak, dia bisa bunuh banyak orang Filistin, itu kuat sekali gitu. Dan di sini ada perbandingan satu lagi, yaitu ada Yusuf. Yusuf itu ya mungkin biasa saja, dia nggak ada di Alkitab, nggak disebutkan dia kuat, di Alkitab juga nggak menyebutkan badan dia keker, six-pack, nggak juga gitu. Yusuf hanya seorang mungkin yang badannya biasa saja gitu. Tetapi ada ada persamaan di antara kedua ini gitu. Pertama, mereka ini sama-sama membela bangsanya. Simpson sebagai hakim, sedangkan Yusuf itu sebagai perdana menteri di Mesir, tapi dia membela bangsanya. Dia mengusahakan untuk bangsa Israel tuh tetap bisa makan sejahtera, ya dia itu harus jadi perdana menteri dulu untuk dia bisa melakukan itu. Yang kedua, mereka pernah sama-sama di penjara atau pernah dikurung. Simpson pada suatu saat pernah dikurung dan pernah diikat ya di tiang gitu. Dan sedangkan si Yusuf pernah juga ditangkap di penjara, terutama ketika dia masuk kasusnya tuh yang di Tante Potifar jeblosin dia gitu, dijeblosin dia ke penjara. Nah, ini lanjutannya adalah ketiga, persamaannya mereka sama-sama pernah mengalami kayak semacam godaan. Mereka pernah ngalamin godaan di dalam perempuan, soal perempuan. Satu si Simpson digoda sama Delila, satu si Yusuf digoda sama Potifar. Istri Potifar. Terima kasih untuk koreksinya. Ini pertama kali saya bawa firman di sini, jadi mungkin agak sedikit grogi atau kedinginan. Ya itu ya sih begitulah ya. Nah, jadi mereka punya persamaan seperti itu gitu. Tapi apa perbedaannya? Ya, perbedaannya yang pasti yang satu keker, yang satu enggak, itu udah jelas. Kedua, yang satu biarpun dia digodain sama perempuan, dia berhasil menang, akhirnya dia tidak jatuh di dalam dosa. Yang satu akhirnya jatuh dan perempuan ini menjadi kelemahan dia selama hidupnya, dan akhirnya ya dia harus ibaratnya dihukum dan mati, dicungkil matanya ya gara-gara perempuan ini. Itu si Simpson. Sedangkan Yusuf akhirnya dia menjadi pemenang, dia jadi kuat gitu. Padahal kalau kita perhatikan, Simpson secara manusia jasmani sangat-sangat bagus, sangat sehat, sangat kuat, tetapi manusia batinia dia sama sekali lemah. Sebaliknya daripada Yusuf, manusia daripada batinianya dia mungkin sangat-sangat kuat, batinianya jadi suka ketukar, rohania kuat, sedangkan tubuh jasmaninya dia nggak biasa aja gitu. Nah, ini jadi suatu perbedaan gitu kan ya, mana yang jadinya akhirnya jadi sebuah ending yang bagus yang di kehidupannya gitu. Ya akhirnya endingnya adalah Yusuf yang akhirnya menjadi sebuah perdana menteri dan menolong banyak bangsanya gitu pada saatnya. Sedangkan ending dari Simpson kita tahu bahwa endingnya jadinya nggak bagus ya. Akhirnya dia juga mati bersama-sama orang-orang yang ada di dalam tempat di mana dia dihukum. Nah, itu endingnya mereka. Jadi perbedaannya di sini kelihatan ya, orang yang punya lahiriah maupun yang di batinia, yang tubuhnya difokuskan, jasmaninya difokuskan maupun rohnya yang difokuskan, itu akan berbeda sekali gitu. Nah, itu contoh kasusnya. Nah, sekarang ini kita jadi sadar bahwa ternyata Bapak Ibu, kita semua ini perlu untuk membangun manusia rohnya kita. Enggak hanya tubuh jasmani kita, enggak hanya tubuh real kita nih yang kita kasih makan yang sehat, kita olahraga, tetapi ternyata tubuh roh kita tuh perlu dibikin sehat, dibikin kuat juga gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini yang jadi harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Yang pertama, saya ada 3 poin, saya bahas juga yang pertama dulu. Sadar bahwa
kita harus bertumbuh. Ini sebuah hal yang saya taruh nomor satu, saya taruh bahwa ini tuh penting. Terkadang nih kita sudah berapa lama kita jadi seorang Kristen atau pengikut Tuhan. Ada yang mungkin di sini udah 5 tahun, ada 6 tahun. Kalau saya sendiri sih saya udah hampir 15 tahun lah udah ikut Tuhan gitu. Nah, tetapi ngikut Tuhan yang lama itu nggak menjadi sebuah barometer bahwa kita tuh sudah makin bertumbuh dewasa secara kekristenan, secara rohani kita gitu. Ada yang udah ikut lama, udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi kalau ditanya untuk ayo kita berdoa, dia masih nggak mau. Kalau kita mau dia buat disuruh apa, ditugaskan apa, dia masih nggak mau. Banyak hal-hal yang kayak nunjukin bahwa mereka tuh masih seperti bayi rohani, padahal mereka sudah ikut Tuhan lama. Kenapa ini bisa terjadi? Saya punya contoh. Misalnya kita punya seorang anak kecil lah gitu, bapak ibu yang udah punya anak kecil gitu, umurnya misalnya masih 3 tahun gitu. 3 tahun, kalau dia mau makan, kita siapin makanannya, tapi dia nolak untuk makan. Akhirnya kita isengin anak kita bikin cara yang kreatif biar anak kita itu mau makan. Dibentuk-bentuk dulu makanannya, lalu dibikin pesawat-pesawatan dulu nih, masuk terus dia kayak akhirnya makan gitu kan ya. Itu di umur 3 tahun, jadinya menggemaskan. Tapi bayangin ketika sudah 30 tahun, dia masih harus dipesawat-pesawatin. 30 tahun, itu bukan menggemaskan, mengenaskan. itu beneran sedih gitu ya, kalau misalnya sampai ada yang umur 30 tahun masih harus buat makan tuh masih harus disuapin, dibikin helikopter, ya terbang, itu kayak udah tusuknya itu masuk ke mulutnya gitu. Dan itu case-nya kalau misalnya kita menjadi seorang Kristen yang sampai sekarang tuh masih harus disuapin, masih harus terima makanan makanan firmannya yang mungkin masih harus yang kasih ya, harus dengerin sesuai dengan mood, harus dengerin sesuai dengan apa yang mau didengar sama telinga kita. Oh kebetulan firmannya tuh lagi ngomongin tentang biar kita tuh rajin, harus semangat gitu, harus bersukacita. Tapi one day dia dengerin yang bawa firman kayaknya lagi ngomongin tentang harus memberi. Bukan tipe firman saya nggak mau dengerin. Nggak usah, saya dengar dari gereja sebelah, atau nggak saya dengar dari gereja yang online aja. Itu tipikal namanya tuh masih bayi-bayi rohani yang harus nggak bisa dikasih firman yang keras, nggak bisa dikasih makanan yang dewasa gitu. Nah, Bapak Ibu, kita semua perlu sadar bahwa kita tuh harus makin tumbuh dewasa kalau kita menjadi pengikut Tuhan. Karena ya ketika ini saya bacain di ayatnya gitu, yaitu yang di Ibrani 5 ayat 13-14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini jadi sebuah bahan perenungan sih buat kita nih di malam hari ini sebelum kita lebih lanjut. Saat ini apakah saya sudah dewasa ya secara rohani atau belum? Nah kalau misalnya belum, biar kita jadi refleksi dan kita mau belajar untuk kita itu bisa menuju kedewasaan rohani terutama. Nah saya lanjutkan bagaimana caranya untuk kita bisa bangun manusia roh. Ini adalah poin pentingnya juga, selain udah harus sadar. Kedua, yang paling difokuskan adalah sebenarnya disiplin di dalam rohani. Disiplin, perlunya ada disiplin di dalam rohani. Kedisiplinan ngomongin tentang konsisten. Disiplin itu harus tekun, disiplin itu harus gigih dan pantang menyerah. Tekunnya kayak gimana? Contohnya, disiplin itu saya kasih contoh seperti punya Daniel. Cerita Daniel kita udah sering dengar lah. Daniel pergi beribadah kepada Tuhan setiap hari, 3 kali sehari udah kayak minum obat. Itu Daniel tuh, dia di tempat yang sama, dia udah punya ruangan khususnya,
dan itu jadi tempat dia tuh bertemu sama Tuhan. Apakah kita punya tempat khususnya kita ketika kita datang kepada Tuhan? Ini nggak tahu ya, mungkin ini tiap-tiap orang beda gitu. Tapi kayak contoh, kalau ini nggak tahu, ini mungkin Mami juga bisa confirm ya. Mami punya di atas punya tempat isi kayak meja yang Alkitabnya itu selalu terbuka. Saya nggak tahu itu tempat Mami baca Alkitab atau enggak, tapi biasanya kalau ada satu tempat meja yang dimana isinya tuh Alkitabnya selalu terbuka, biasanya itu contoh adalah tempat dimana kalau misalnya dia mau saat teduh pasti dia di situ. Dan mungkin saja kalau dia lagi emang pengen berdoa atau apapun, emang ya tempatnya di situ, Alkitab terbuka gitu. Ada beberapa tempat yang mungkin saya temui ketika lagi ngobrol sama orang. Ya saya kalau misalnya saat teduh, tempat saya tuh di meja ini. Itu tempat saya ketemu Tuhan, saya udah janji tiap pagi itu saya berdoa tuh di sini. Nah itu jadi tempatnya dia datang kepada Tuhan. Ya sama kayak si Daniel ya, udah punya tempatnya gitu buat dia berdoa gitu. Nah, kalau kita belajar dari Daniel, ya dia manusia lah. Sekarang kita belajar dari Yesus langsung. Yesus datang selalu setiap hari sebelum dia melayani di pagi-pagi buta. Itu penjelasan di Alkitab ya. Pernah nggak kebayang Yesus yang seorang anak Allah, kenapa masih harus datang pagi-pagi datang berdoa? Padahal dia anak Allah. Ibaratnya nggak perlu doa pun dia udah punya kuasa gitu loh. Dia udah punya kuasa. Nggak perlu dia berdoa, maksudnya nggak perlu dia berdoa rajin pun, itu tuh iblis kali dia omong langsung keusir itu. Nggak kayak kita kan yang mau ngusir setan misalnya harus kata-katanya banyak, usir. Nggak keluar kita yang keluar gitu jadi ya kan. Tapi Yesus yang maksudnya setiap hari itu harus datang berdoa gitu. Tapi dia tetap datang rajin kepada Tuhan gitu. Saya berpikir mungkin satu sisi Yesus datang tuh ya karena dia butuh di charge. Kita nggak pernah tahu prosesnya Tuhan gimana gitu, tapi karena dia mau menjadi contoh sebagai manusia gitu ya. Makanya dia memberikan contoh kepada kita semua gitu, bahwa seorang Allah pun datang kepada Tuhan disiplin, datang mencari Tuhan buat ngisi, buat dia bisa melayani Tuhan, dia ngisi dulu dirinya dulu gitu loh. Dan dia memberikan contoh gitu ketika dia tuh datang kepada murid-muridnya, ketika dia datang berdoa setiap pagi seperti itu. Nah saya lanjutin buat poin 2 disiplin ini juga. Itu saya ngambil ayatnya di 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang, dan latihlah dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada kalau misalnya saya garis bawahi kata-kata latihilah dirimu beribadah. Kenapa harus latihan gitu? Kenapa harus latihan? Kita kalau latihan jasmani itu juga kan harus latihan ya. Kita kalau misalnya sekarang nih disuruh angkat barbel misalnya langsung 30 kilo, pasti saya nggak bisa. 30 kilo langsung kaget ini badan ini, dan ini bisa-bisa saya langsung udah loyo gitu kan karena ngangkat yang berat. Tapi kalau misalnya saya latihan dari awal ya 5 kilo dulu, 10 kilo dulu, terus badan bulking makin gede gitu, 20 kilo, 30 kilo one day akan berhasil. Sama juga kayak misalnya orang yang latihan maraton ya. Latihan maraton tuh dia nggak akan start latihan dari 2 minggu. Kalau orang latihan maraton, misalnya contoh dia harus lari maraton kan sekitar 10 kilo sampai 20 kilo kan. Yang paling kecil tuh yang 5 kilo gitu. Nah kalau dia baru latihan di 2 minggu ini, dia nggak pernah lari, 2 minggu ini baru latihan setiap hari kayak gitu. Itu maraton 5 kilo saya masih jamin dia nggak akan tembus itu. Maksudnya udah berarti dia nggak akan sampai dalam waktu 1 jam selesai itu 30 daripada 5 kilo gitu. Karena 2 minggu bukan waktu yang cocok bisa sampai seseorang tuh kuat untuk bisa maraton. Dari orang yang nggak pernah lari jadi harus ikut maraton 2 minggu tuh tidak cukup. Dia harus setiap hari ada lari, dia harus berminggu-minggu dia ada latihan. Nah latihan yang dilakukan dengan konsisten, latihan tubuhnya itu membuat dia akhirnya bisa sampai ikut maraton. Dan sama juga gitu, ketika kita ibaratnya ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, dan salah satunya dengan kuasa doa gitu ya.
itu tuh harus diisi dengan latihan-latihan di dalam yang kita lakukan ketika nggak ada orang lihat kita gitu. Ketika lagi sendiri kita harus ngecas, kita harus datang kepada Tuhan, dan ketika itu di proses-proses kita isi, kita latihan itu, makanya itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita tuh bisa mengusir setan, itu yang bisa membuat kita itu juga nggak gampang jatuh, nggak gampang kena, nggak gampang buat kena dosa gitu ya, karena ada latihan-latihan ya. Makanya itu kita perlu disiplin, Bapak Ibu. Kita perlu disiplin daripada diri kita, setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Nggak tahu kalau misalnya buat yang di kita tiap hari saat teduh seperti apa gitu, tapi pastikan kita selalu ada baca firman, pastikan kita harus ada saat doa gitu kepada Tuhan saat teduh. Jangan hanya doa makan saja gitu, doa makan saja baru doa gitu, tapi pastiin kita ada selalu datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi poin terakhir saya, yaitu adalah mengandalkan Roh Kudus, yaitu di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini jadi salah satu cara buat kita juga untuk bisa membangun roh kita, membangun tubuh roh kita. Itu kita harus mengandalkan Roh Kudus. Bapak Ibu pasti punya Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan, Roh Kudus tuh dikirim gitu. Pasti kita dapat gitu untuk Roh Kudusnya. Tapi pertanyaannya kayak kita bisa notice, kita bisa sadar dengan Roh Kudus itu terkadang kita nggak pernah tahu atau kita nggak pernah dengar daripada Roh Kudus itu berbicara kepada kita tuh seperti apa gitu. Saya kasih contoh ya. One day saya lagi ngobrol sama orang, cerita topiknya itu lagi ngomongin tentang apa gitu ya. Nah, ketika saya lagi ngobrol sama istri saya gitu tentang seorang ini, tiba-tiba saya jadi keinget sama salah satu anak youth yang kebetulan tuh kayaknya cukup kasusnya atau dia punya kemiripan gitu. Tiba-tiba jadi keinget lah, tiba-tiba jadi keinget. Oh iya, entah kenapa saya ngomong ke istri saya, tiba-tiba saya jadi keinget sama yang anak ini yang gitu ya. Terus itu kan udah kayak diingetin di dalam hati kita tuh, udah diingetin, oh si ini gitu, si A nih, si B gitu, di hati udah diingetin. Nah, saya langsung chat anak itu, dan saya langsung chat dan saya bilang ya akan hari ini akan doain begini-gini, saya dapetnya begini-gini gitu. Ketika diingetin di dalam hati gitu, langsung segera responi daripada apa yang hati ini. Saya percaya itu sebuah pesan daripada Roh Kudus. Saya titipin dan saya langsung samperin gitu. Saya langsung chat orangnya gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil definisi gimana kita meresponi Roh Kudus gitu. Nah, ketika kita diingetin seseorang, entah ngapain aja, bisa nonton TV aja atau nonton Netflix aja gitu ya, kita kadang bisa diingetin satu hal, satu orang, dua orang di dalam film kita, atau kita lagi ngobrol sama orang, atau kita lagi ngapain dan responi gitu, oh kita diingetin ini, ya kita doakan dia, atau kita diingetin untuk ngomong tegur dia, ya kita lakukan. Itu adalah contoh kita meresponi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Selain harus doain, kadang tuh tegur juga, nasihat itu juga sesuatu yang kita tuh meresponi firman, meresponi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu juga. Jadi kalau kita semakin sering kita meresponi Roh Kudus tuh akan semakin aktif dan semakin muncul gitu. Lebih gampang kita untuk peka, lebih gampang kita untuk kayak, oh ya ini lagi ngomongin sesuatu nih. Bahkan kayak Roh Kudus itu juga yang bisa bantu kita ketika kita lagi ngobrol sama orang, terus merasa kayak ini orang banyak bohongnya, ini orang banyak hal yang nggak bener ya gitu. Dan kita bisa ngomongin langsung, atau kita bisa kayak diingatkan gitu, oh ini orang ada something wrong gitu, ada yang harus dibenerin gitu. Nah itu yang kadang itu muncul ketika kita makin sering kita aktifin daripada Roh Kudus kita. Dan sebenarnya makin banyak cara sih buat Roh Kudus tuh bisa bantu kita gitu. Karena begitu banyak hal yang bisa diingatkan, begitu banyak hal yang bisa ditegur ketika kita juga lagi pada diri kita sendiri gitu. Selain buat kepada orang lain, paling banyak tentu teguran-teguran kepada diri kita sendiri gitu. Ego kita yang begitu keras, ego saya yang nggak mau dibentuk, yang nggak mau terima masukan, Roh Kudus akan tegur segala ego yang nggak benar. Nah itu juga kalau kita minta ampun,
itu berarti kita nggak membiarkan ego kita menang. Dan itu salah satu contoh juga kita meresponi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi ada 3 poin ya untuk di malam hari ini, bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita. Yang pertama itu yaitu sadar dulu kalau kita itu harus bertumbuh. Yang kedua perlunya kita disiplin rohani, dan terakhir andalkanlah juga daripada Roh Kudus. Itu saja untuk apa yang saya share buat malam hari ini. Harapannya adalah kita udah kenal Tuhan sudah lama ya, ada yang mungkin udah bertahun-tahun gitu. Pastikan kita udah bangun tubuh roh kita. Pastikan kita juga udah bisa tubuh roh kita itu kuat, tubuh roh kita itu besar, semangat gitu. Jadi ya, sehingga tuh kita bisa bagiin roh kita itu, kita bisa jadi impact dimanapun kita berada. Sekian, saya berharap juga ini jadi sesuatu firman yang memberkati buat kita semua. Terima kasih, saya balikin ke